pariwisata, yaitu Salam Pesona Indonesia. Jika saya ucapkan Salam Pesona Indonesia, Bapak Ibu harus menjawab Wonderful Indonesia dengan membentuk angka blok. Membentuk blok tangan. Salam Pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Gaddafi, SHMH, selaku anggota Komisi 10 DPR RI. Yang kami hormati Bapak Bobi Irawan, SO MSI, dalam perjalanan dari Kadisparekraf Provinsi Lampung. Kemudian Direktur Politeknik Pariwisata Palembang yang dalam hal ini diwakili oleh Pembantu Direktur Bidang Umum Bapak Dr. Muhammad Taufi Indra Saputra MSI. Para narasumber Ibu Dr. Elsie Alvina, SOS MM4, Ibu Febi Yolan FPT SIP MSI, dan Bapak Dr. Muhammad Yahyadin, beserta para peserta yang kami istimewakan. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, limpahan dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti pelatihan hospitality. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholat kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Baik, sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita saksikan pertunjukan seni tari Syai Bumi Perwajurai dari Nufusa Etnika.
Yang saya hormati Dr. RC Arti Maesos, narasumber yang nanti memberikan materi membangun jiwa hospitality. Yang saya hormati Feby Yolanda Effendi, SIP MSI, narasumber yang pada luar biasa ya. Memang pilihan Pak Habib atau pilihan Mas Garabi ini. Sebetulnya perempuan semua, kelihatannya hebat-hebat semua gitu. Dan hadirin semua yang berbahagia. Sebelumnya saya mohon maaf, saya agak terlambat karena kami barusan ada kegiatan di pasar kreatif dan seni. Jadi nanti dari sini nggak jauh sebenarnya di PKWN. Di PKWN itu pusat kegiatan olahraga di Lampung. Dulu kita punya Saburai. Saburai itu sekarang sudah direncanakan dibangun masjid, ya, masjid raya, ya. Jadi insya Allah tidak lama lagi nanti Lampung kami itu punya masjid besar, insya Allah. Dan di ini kendaraan. Ya, makasih. Nah, ini agak keras ya. Oh, tadi kayaknya saya sendiri yang ngomong. PKWR itu juga tempat pusat kegiatan olahraga, tetapi memang di situ ada stand-stand atau katakanlah perwakilan kabupaten kota dalam menampilkan budaya dan juga wastranya. Gak jauh Pak, jadi kalau nanti mau mampir ke sana, monggo silahkan. Di pasar seni kreatif itu kita menggabungkan 17 sektor ekonomi kreatif dengan masing-masing penggiatnya. Jadi ada seniman, ada pemusik, kemudian juga ada fashion dan sebagainya. 17 sektor kita buat di situ. Ada pondok-pondokan. Dan ini mulai bergerak lagi. Kenapa? Karena sejak kemarin kita semua merasakan ya, kita mengalami tantangan yang cukup berat. Pandemi COVID-19 itu memang agak tidur kemarin. Gak cuma itu, tapi kelihatannya hampir semua. Hanya saja Lampung sedikit menuntuk karena kami punya sektor pertanian yang bisa tetap menopang pertumbuhan ekonomi. Jadi alhamdulillah, walaupun sektor pariwisata agak melambat ya Pak Kadapi kemarin itu, tetapi lambatnya juga kita nggak sampai hancur-hancuran. Nggak ada hotel yang tutup atau hotel yang dijual, ya, atau restoran, tohat tetap ramai. Ya, sampai sekarang kalau operasi untuk tohat nanti jangan nggak mampir ya. Itu salah satu ikon kuliner Lampung, ya, walaupun COVID ya tetap aja. Nggak tutup, dia harus dijual ke pihak lain. Bakso Sony gitu juga, ya, walaupun COVID tetap ada yang beli dan dia tetap bertahan. Ini kan juga PMK 123 nih, kebetulan orang Palembang gitu. Tapi narasumbernya saya bisik-bisik tadi dari Bandung gitu. Nanti boleh dibandingkan Pak, PMK Palembang sama PMK Lampung. PMK itu memang asalnya dari Palembang, harus kita akui. Tapi kalau rasa ya boleh ditanding lah ya. Ikan kami dari sendiri Pak, ikan laut. Ya, kalau itu memang kalau saya ya berita itu udah agak susah ya. Gabus biasanya ya. Ya itu artinya Lampung cukup survive kemarin. Kalau untuk provinsi-provinsi bahkan negara yang sangat mengandalkan jasa, kontraksi ekonominya itu cukup dalam. Kita lihat Bali misalnya, saya ke Bali itu November 2022. Di Kelagian itu, ya, di jalan Kelagian itu yang biasanya macet, waktu itu sepi kan, banyak toko-toko yang bisa dihitung jari yang buka waktu itu November 2022. Tapi kalau Bapak Ibu datang sekarang, terakhir kami kemarin dengan orang Mata, Pak itu di awal bulan
Juli ya, di akhir bulan Juli, di awal bulan Juli, itu macet lagi sekarang. Jadi memang euforia orang untuk keluar itu sekarang terjadi. Prediksi dari banyak pakar ekonomi di tingkat nasional itu melihat bahwa ekonomi secara global masih belum begitu baik. Makanya dikeluarkanlah hashtag di Indonesia, bangga berwisata di Indonesia. Ada beberapa kementerian, Pak Kadapi ini sebagai laporan juga, ada beberapa kementerian yang selalu mempush mendorong kita. Selain Kementerian Pariwisata, itu ada Kementerian Dalam Negeri. Ya, mereka juga yang enggak henti-hentinya menggaungkan bangga berwisata di Indonesia. Nah, ini momentum yang sangat bagus sekali menurut saya untuk kita memperbaiki, untuk kita mendorong lagi, untuk kita mempercepat kembali sektor pariwisata. Dan sekali lagi saya nggak henti-hentinya ini kalau Pak Kadapi ini terima kasih yang sebesar-besarnya itu nggak cukup gitu. Karena beliau sangat peduli. Hari ini kita dikumpulkan juga salah satunya karena bentuk kepedulian Pak Kadapi kepada pariwisata Provinsi Lampung. Mohon nggak kendor Pak ya. Saya doakan selalu sehat sehingga bisa terus melanjutkan dukungan ke Provinsi Lampung. Dan mudah-mudahan nanti kita secara cerdas juga ya, semakin banyak wakil kita nanti di pusat, yang seperti ini akan semakin banyak di Provinsi Lampung. Ya, tapi tetap akan harus dipertahankan. Hospitality ini merupakan ruh atau jiwa dari industri pariwisata. Hospitality itu mengandung arti keramah tamahan, kesopanan, keakraban, ya, memberikan layanan yang ramah dan menyenangkan kepada tamu dan pengunjung. Sebenarnya akar masyarakat budaya Lampung, akar budaya Lampung itu sudah ada. Pikir Kesinggiri itu salah satunya ini Mas. Kemarin kita angkat Pak itu sebagai tema dari Krakatau Festival. Kemarin kami juga upaya melakukan branding kembali dengan penyebutan singkatan yang lebih milenial. Sekarang orang sudah familiar, KIFES itu Krakatau Festival. Dan dikatakan dan sinkronisasi terkait pengembangan SDM di Provinsi Lampung. Selanjutnya kami Pak Dr. Kadapi memohon maaf kami dari direktur kami Bapak Dr. Anwari Masati tidak bisa hadir pada hari ini karena beliau sedang melaksanakan tugas di tempat lain. Saya nggak tahu sekarang apakah di Bali atau sedang di Bandung karena ada beberapa hal yang harus dilakukan. Jadi Pak Bobi pantunya di belakang. Saya pakai pantun di depan ya. Lampung indah penuh ceria. Menyambut wisatawan dari mana saja. Perlulah kita menyiapkan agar SDM profesional dan berdaya guna. Satu lagi juga dari Palembang ke Lampung dengan jalanan penuh pemandangan. Ada Dr. Muhammad Kadapi di sisi kita. Semoga kegiatan berkah dan barokah untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, akan sampaikan bahwa Politeknik Pariwisata Palembang adalah salah satu paket atau bagian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kadang ada nomor 5 atau 6. Yang keenam, yang pertama ada Bandung, Bali, Makassar, Medan, Lombok, dan Palembang. Dengan wilayah kerja kami adalah sebenarnya Sumatera bagian selatan, Bapak Ibu. Sumatera bagian selatan yaitu ada di Palembang, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung. Dan kebetulan kemarin kami laporkan juga Pak
Tetapi dan Bobi, kami baru selesai melaksanakan kegiatan penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 pengajarannya. Lihat dari data, ke depan mohon kiranya kita bisa berkolaborasi karena dari Lampung ini belum yang paham itu belum. Jadi masih didominasi oleh Sumatera Selatan, kemudian ada Jambi, Lampung ini ada sekian sedikit. Nah sekali lagi bahwa Politeknik Pariwisata Palembang ini Bapak Ibu ini adalah bagian dari Kementerian Pariwisata. Jadi untuk bagaimana kita bisa menjaga SDM. Ini akibat Mas Andi ini setiap sambutan karena semua harus patuh. Jadi hampir semua bukan hanya di Kementerian Pariwisata, hari ini udah hampir semua kementerian bahkan kegiatan masyarakat itu pantun semua kayak gitu. Jadi anak-anak muda pun harus ngerti pantun kan. Bagaimana cara buat pantun? Tulis dulu ejaan A di ujung, nanti baru pantun kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi pun yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Bapak Bobi Irawan MSI. Ini Mas Alfi. Pak Bobi ini luar biasa. Saya keliling di Indonesia ini dengan kerja. Tentunya pasti saya akan selalu ketemu dengan dinas pendidikan, dinas pariwisata. Banyak yang kita ngobrol pariwisata dengan dinas pariwisata itu nggak nyambung. Tetapi kalau dengan Mas Bobi ini memang paham sekali dengan pariwisata. Makanya nggak salah sekarang akhirnya dapat berkah Lampung itu seperti itu. Sekarang pariwisatanya berkembang cukup besar, kegiatan-kegiatannya juga kegiatan skala nasional dan merubah mindset masyarakat terhadap Provinsi Lampung. Jadi kemarin itu salah satu juga rangkaian kegiatan Putri Indonesia juga dilaksanakan di Lampung. Jadinya Pak Bobi ini tergola karena kan Putri Indonesia seluruh Indonesia dan mereka kan sebagai ikon, otomatis punya follower ya. Jadi dengan datangnya mereka, otomatis followernya jadi tahu Lampung. Diajaknya Ruwi, macam-macam. Saya melihatnya sangat menarik, sangat punya suatu hal daya tarik yang diperlukan. Jadi datang ke Lampung tak hanya datang naik kapal, tetapi mereka diajak melakukan kegiatan-kegiatan berwisata di Provinsi Lampung. Kita doakan semoga kegiatan dengan kegiatan pariwisata Lampung bisa semakin sukses dan tentunya juga memberi harapan baru kepada masyarakat dan juga tentunya akan membuka arus ekonomi baru yang ada di Provinsi Lampung. Jadi kalau dulu Lampung itu fokusnya di pertanian sama perikanan. Makanya di saat pandemi kemarin ekonomi banyak yang nggak berjalan, Lampung itu tetap bisa ditopang dari pertanian. Makanya kita sampai masih surplus beras, jadi beras aja kita sampai kirim kemana-mana gitu. Sampai kemarin Pak Gubernur melakukan kerjasama dengan Bangka Belitung ya Pak Bobi untuk menopang sektor pangan yang ada di sana. Kemudian juga kita sebagai penopang sektor pangan di Pulau Jawa, terutama untuk ibu kota Jakarta. Kemudian juga yang saya hormati, ini ada teman-teman dari Poltek Palembang. Alhamdulillah hari ini bisa dihadiri oleh pembantu rektor 2 Bapak Dr. Muhammad Halfi Indra Syahputra. Terima kasih Mas Halfi dan juga didampingi oleh Kepala Penelitian Bapak Dr. Muhammad Yahyadin. Pak Yahyadin saya sudah kenal sekali karena dukungan Poltek Pal ini cukup luar biasa untuk Provinsi Lampung. Bagaimana kegiatan-kegiatan untuk pembekalan dan juga tentunya tadi ada pesan baru ini
Pak Bobi harus melakukan kerjasama ini untuk bisa mendorong SDM potensi yang dari Lampung untuk bisa berkuliah. Oleh Bapak Dr. Muhammad Haufi Indra Syaputra. Kepada Bapak Hanafi. Dan Pak Bobi. Baik, terima kasih. Souvenir untuk Bu Elsie. Akan diserahkan oleh Pak Henry. Souvenir untuk Bu Elsie dari pengendalian diri. Bapak lihat tadi, Bapak Ibu, Pak Kadafi, Pak Bobi, dan Pak Haufi tadi melakukan public speaking berpidato. Ya, gaya mereka berbeda-beda. Pak Kadafi dengan gaya public speaking yang tenang, benar ya? Tenang tapi menghanyutkan. Ya, tapi materinya bisa kita terima dengan baik, benar ya? Pak Bobi dengan gaya public speakingnya yang tegas, ya, itu pun membuat kita cepat menangkap apa yang beliau sampaikan. Pak Haufi dengan gaya public speakingnya seperti apa? Kalau masih ingat, ceria, semangat, tonsnya tinggi. Setiap pribadi unik, setiap pribadi memiliki gaya masing-masing. Jadi biarkan menjadi diri Anda sendiri. Yang pasti, public speaking itu kuncinya adalah bagaimana menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan diterima oleh audiens. Baik. Yang pertama harus kita lakukan, atau yang selanjutnya harus kita lakukan adalah memberikan kesan pertama yang baik. Nah, Bapak, Ibu percaya kalau pesan pertama itu tidak akan pernah terulang, terlupakan. Nah, public speaker juga gitu. Orang melihat dulu atau mendengar? Melihat dulu atau mendengar? Melihat. Jadi begitu nama Anda dipanggil, ya Ibu Ani silahkan maju ke depan. Orang akan melihat dulu kepada Anda. Anda belum berbicara. Orang akan melihat dulu gimana penampilannya, gimana bahasa tubuhnya, percaya diri nggak, layak nggak. Karena dalam 1 menit kesan pertama, Anda akan bisa memberikan persepsi kepada orang yang melihat. Apakah Anda percaya diri? Apakah Anda bisa didengarkan? Apakah Anda ramah? Apakah Anda menarik? Hanya dalam waktu beberapa menit saja kesan pertama. Itulah hebatnya kesan pertama. Jadi seorang public speaker atau orang yang bisa berpidato di depan harus memberikan kesan pertama yang baik. Ini contohnya, ketika si bapak yang botak itu, ya saya biar gampang, memanggil satu orang untuk maju ke depan, ibu dan bapak perhatikan bagaimana gaya ibu yang perempuan ketika dipanggil, bahasa tubuhnya. Semua orang lihat bagaimana Anda berdiri dan tangannya di belakang, tanpa sadar. Anda bukan orang militer, kenapa berdiri pakai tangan di belakang katanya? Oh ya udah kalau gitu di depan, loh kenapa harus di depan tangannya? Ya belum, dia nggak tahu apa yang harus dilakukan ketika namanya dipanggil. Ke belakang lagi tangannya. Ya, tanpa sadar kita sering melakukan itu. That's why I tell people, if you want to read someone's mind, read their body, because the body is an expression of the mind. Kalau Anda ingin
pikiran dan perasaan orang lain, bacalah bahasa tubuhnya. Kelihatan nggak ibu di gambar tadi, di video tadi dulu? Iya. Jadi memang public speaking itu yang dilihat dulu adalah gimana bahasa tubuh Anda. Jangan pikirkan materi dulu. Jangan pikirkan mau ngomong apa dulu pertama. Kontrollah ketenangan diri Anda untuk jalan dengan tenang ke panggung dulu. Atur nafas, baru Anda berbicara. Ya, karena dalam berbicara di public speaking bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga intonasi suara, bahasa tubuh yang sesuai, serta penampilan yang menarik. Semuanya komplit. Ya, ada 5D. Seorang public speaker bisa diterima oleh audiens yang mendengarnya. Audiensnya harus menerima dulu public speaker. Seorang public speaker harus diterima dulu di hati Anda. Benar ya Bapak Ibu ya? Kalau misalnya saya tiba-tiba datang berbicara udah berbicara dengan kasar, berbicara dengan sombong, berbicara dengan acuh, apakah Anda menerima saya? Apakah Anda akan menerima apa yang akan saya katakan selanjutnya? Enggak dong. Anda udah sebel duluan ya? Iya. Jadi kunci pertamanya adalah harus diterima dulu. Kita harus berikan pembukaan yang bagus. Ya, kasih pantun, kasih puisi, kasih kritik, kasih lagu. Wih, udah diajak nyanyi dulu nih Bapak Ibu. Udah diajak bilang cakep, terlebih dahulu. Udah masuklah sedikit ya, diterimalah sedikit. Baru Ibu dan Bapak akan, ya deh kita coba dengerin. Setelah mendengarkan apa yang saya ucapkan, Bapak Ibu akan memutuskan, oh akan saya pahami apa kata si Ibu itu. Setelah Ibu paham, Ibu akan memutuskan untuk melakukan apa yang saya katakan dan mendengar. Ya, berikutnya ini merupakan hasil penelitian. Kalau bahasa tubuh tadi, tangan, kaki, ya, terus itu mata, senyuman, itu namanya apa? Bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang masuk dalam visual. Ya, kalau Bapak Ibu selama ini berpikir berbicara di depan umum itu harus materi, berbicara di depan umum itu harus bagaimana ngomongnya. Ternyata dari hasil penelitian Albert Mehrabian dari tahun 1910-an, ya, persentase terbesar keberhasilan seorang public speaker itu adalah visual 55%, vokal 38%, verbal 7%. Oh, jadi kata-kata dan kalimat itu gak sebegitu pentingnya dibandingkan dengan bagaimana cara Anda mengucapkannya. Lalu juga diikuti dengan senyum dan tamak-tamak. Oke? Oke, sedikit aja ya. Ini hospitality industry. Hospitality industry itu kalau kita lihat ya dari secara teori itu adalah semua perusahaan ya yang memberikan jasa. Apa yang bikin beda industri hospitality itu dengan industri yang lain? Kira-kira apa ya? Yang dominannya adalah hubungan antar manusia. Ya, dominannya adalah dari hati ke hati. Jadi setiap interaksinya ada layanan. Nah, itu yang membuat beda. Apa saja industrinya? Ya, yang pertama adalah food and beverage. Ya, di situ ada restoran, ada kafe. Ya, ada juga tempat nongkrong yang menyediakan makanan minuman. Kita semua sebut itu dengan food and beverage industry. Lalu ada travel and tourism. Ya. Ada travel agent gitu ya, ada juga destinasi tempat rekreasi, itu juga bagian dari industri hospitality. Yang ketiga ada lodging industry atau yang kita sebut dengan industri akomodasi. Kita biasanya sebutnya lodging. Kenapa lodging? Tidak hanya hotel, ada villa ya, ada guest house, oke? Ada homestay, ya kan? Desa wisata biasanya homestay ya, tinggal di masyarakat lokal. Nah, ini juga nih jadi PR di kita. Karena ya sebagian besar masyarakat itu belum memahami bagaimana melayani tamu dengan baik. Bagaimana mengemas pelayanan itu dengan profesional. Ya, apa sih yang dibutuhkan ya? Nanti kita coba lihat ya. Oke, dan juga industri lainnya. Kenapa saya sebut industri lainnya? Sekarang ini nggak cuma hotel, nggak cuma restoran yang hospitality, tapi juga bank, ya betul nggak?
Bapak Ibu datang ke bank, siapa yang nyambut pertama kali? Satpam. Gimana satpamnya, Bu?